Kembali bersama kami di Gocek bareng Bro Marco. Tentunya euforia para pecinta sepak bola kali ini adalah final Liga Champions, di mana semalam kita sudah mengetahui siapa yang akhirnya masuk menuju ke final. Betul. Ada Arsenal yang harus kembali memupuk asanya supaya bisa menjadi juara untuk pertama kalinya, perdana ya Marco. Betul. Ya. Setelah Dan juga menantikan berapa lama? 20 tahun. 20 tahun kalau... Sekarang atau... Tidak. Lupa lirik. Gak apa-apa lupa lirik, asal jangan lupa sama saya Marco. Asik. Jadi ini dia penantian 20 tahun. 20 tahun itu berarti usia anak udah... 20 tahun. 20 tahun itu berarti udah kuliah ya? Di usia kuliah ya? Iya. 20 tahun lah ya, Iya, oke lah. iya. Berarti penantian yang cukup lama. Menahan rindu itu katanya sakit. Nah ini 20 tahun cukup sabar menantikan Arsenal setelah 2006, sekarang 2026. Artinya 20 tahun mereka menantikan untuk bisa lolos ke final Liga Champions. Yes. Dan ini kita lihat. Oh ini timelinenya ya Marco ya, perjalanan Arsenal 2026, 2025, 2026. Pasti jauh berbeda ini ya Marco. Ada persamaannya, di mana dua-duanya saat itu sama-sama tidak terkalahkan sampai babak final. Dan untuk 2006 juga sama, mereka tidak terkalahkan dari fase penyisihan grup sampai babak semifinal. Begitu juga dengan tahun 2025-2026, walaupun sudah berganti format, di mana tidak ada lagi kualifikasi grup, sekarang adanya fase league, di mana semua satu grup dan 4 teratas, tim-tim yang 10 teratas lolos ke babak 16 besar seperti itu. Dan kalau kita lihat, Arsenal juga tidak terkalahkan. Mereka hanya meraih 3 hasil imbang kalau tidak salah, dan mereka berhasil lolos ke final tanpa tersentuh kekalahan. Ini merupakan back to back, bukan back to back ya, sebenarnya deja vu lah antara final 2025 dan sekarang 2005 dan 2026. Artinya ada persamaan di mana mereka saat itu memang sangat kuat. Dan hasilnya yang sekarang masih belum ketahuan karena akan berhadapan dengan PSG. Kalau ini kemarin kan udah ketahuan mereka kalah lawan Barcelona 2-1 dan gagal meraih trofi. Apakah kejadian serupa akan terulang lagi pada musim ini? Nah, masih ada waktu untuk merenungkannya atau memprediksinya karena kan baru tampil tanggal 30. Dan persiapannya juga tentunya masih cukup panjang terus sekali. Dan Arsenal juga masih ada PR juga di Liga dan persaingannya juga cukup ketat walaupun sekarang udah memimpin klasemen kembali Manchester City. Namun yang menarik sebenarnya kan keberhasilan Arsenal melaju ke babak final ini kan banyak yang tidak memprediksi sebelumnya karena menganggap bahwa sih banyak yang tidak memprediksi. Bukan yang tidak memprediksi, banyak yang nggak rela sebenarnya Arsenal sampai ke final. Itu yang lebih tepat ya. Banyak yang nggak rela Arsenal lolos ke final, tapi akhirnya mereka lolos ke final dengan skuad atau dengan pelatih yang sama juga. Ada Mikel Arteta di sana, terus pemain-pemain yang memang sudah cukup lama bermain dengan Mikel Arteta, terus dengan penambahan beberapa pemain baru seperti Gyökeres seperti itu. Namun kalau kita lihat pertandingan kemarin cukup berbeda dengan pertandingan sebelumnya. Mereka bermain cukup solid dan bertahan sampai akhirnya bisa meraih 1 gol dan unggul 1-0 atas Atletico, di mana pada pertandingan leg pertama mereka seri 1-1, jadi mereka unggul agregat 2-1 dan lolos ke final. Ada beberapa ulasan yang mengatakan bahwa memang untuk tahun ini ada sedikit non teknis yang membantu Arsenal, yakni masalah pembagian jatah tuan rumah di fase knockout yang berbeda, di mana untuk tahun ini peringkat 4 teratas dari fase league itu mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah di leg kedua pada saat babak 16 besar dan perempat final. Dan ini tentu dimanfaatkan sangat baik oleh Arsenal, di mana mereka bermain tandang terlebih dahulu baru bermain kandang, dan itu mereka manfaatkan dengan sangat baik. Mereka seri di kandang lawan tapi bisa memetik kemenangan di kandang sendiri. Seperti lawan Sporting CP kemarin, mereka seri di pertandingan pertama dan bisa meraih hasil 1-0 di pertandingan kedua, leg kedua. Dan ini tentu menjadi satu faktor yang mungkin membantu Arsenal juga ya untuk bisa meraih ke final untuk tahun ini. Selain memang materi pemain ya, materi pemainnya juga memang ya walaupun katanya sih sebenarnya mereka materinya itu aja gitu, tapi ya bukan berarti nggak berkembang gitu. Tapi di sini Arteta juga udah sangat mengenal sekali dengan karakter permainan timnya. Mungkin salah satu kekuatan Arsenal adalah mereka tidak terlalu banyak mengganti pelatih. Jadi satu pelatih itu punya periode melatih yang cukup lama sehingga cukup profesional atau ahli begitu ya untuk melihat bagaimana kedalaman timnya. Ahli untuk melihat timnya ya, tentu melihat tim lawan. Untuk melihat timnya dia cukup ahli. Marco, sportif lah, berikanlah semangat pada fans-fans Arsenal. Ini kita lagi memberikan semangat kepada Arsenal, dimana kita melihat penantian 20 tahun ini memang cukup panjang, Mai.
Kita tahu bahwa bukan panjang lah 20 tahun dari 2005 sampai 2026. 2005, 2026, artinya 6 tahun. Apa aja udah, kalau 20 tahun banyak kejadian yang udah terlewatkan di situ ya. Stadion Emirates baru dibuka 2006, ya kan? Miles Lewis Kelly lahir juga tahun 2006. Jadi dia baru lahir, mereka tuh baru gagal di final Liga Champions. Dan sekarang dia akan main di final Liga Champions. Ini kan menarik sekali gitu. 8 pergantian Perdana Menteri Inggris, ya kan? Ada, ya yang saya ingat sih ada Boris Johnson ya, ada Tony Blair dan segala macam. Itu udah 8 pergantian Perdana Menteri di Inggris baru masuk lagi ke final Liga Champions. iPhone aja diluncurkan tahun 2007. Marco di mana 2007 Marco? 2007 saya udah di Jakarta. Udah jadi wartawan. Tapi masih nulis wartawan cetak. Oh, saya 2007 masih di kampung halaman. Masih di kampung halaman. Oke, nah ini ada 5 Piala Dunia yang sudah dilewati, 5 Olimpiade sudah dilewati. Namun yang menarik dari Arsenal adalah selama periode itu mereka baru 2 kali ganti pelatih. Itu dia mungkin yang jadi kekuatannya juga ya, dari Marco. Arsene Wenger ke Unai Emery, ya. Emery lalu ke Arteta. Ada satu interim yang di antara Arsene Wenger dan Unai Emery. Tapi yang pasti untuk pelatih permanen mereka baru 2 kali mengganti, yakni Unai Emery dan juga Arteta. Dan ini tentu menjadi apa ya? Memang ini program jangka panjang lah, mirip-mirip MBG sepertinya. Ya kan program jangka panjang kan kita udah berapa tahun baru nanti kan nggak bisa kita kan nggak bisa lihat hasilnya sekarang toh. Nanti kan MBG kan baru bisa dilihat hasilnya nanti setelah anak-anak itu sudah mulai tamat sekolah dan segala macam. Jadi ini sama-sama program jangka panjang. Mungkin Arteta juga ya, Marco, sama program jangka panjang juga untuk di Arsenal ya. Sekarang baru terwujudkan lagi masuk final Liga Champions setelah 20 tahun. Betul. Banyak kok tim-tim yang sama juga seperti itu. Salah satunya juga Liverpool yang baru saja merekrut pelatih baru dan ya hancur-hancuran mungkin kita bisa bilang MBG di musim juga. ini. Program jangka panjang juga. Program jangka panjang itu yang dinantikan. Oke, baik. Semoga sabar fansnya Liverpool kan seperti itu. Semangat, you never walk alone. Dan 20 tahun untuk klub lain itu, ini juga yang paling menyita kesabaran fans-fans Arsenal. Karena mereka harus melihat, selama 20 tahun itu, tim-tim, ya boleh ya kita tim-tim ambil tim-tim lawan atas lah ya. Tim-tim atas, Manchester betul. United, kita lihat Liga Champions, 1 trofi 2007-2008. Ini periode 20 tahun penantiannya Arsenal, mereka udah dapat 1 trofi Liga Champions, 6 trofi Premier League. Yes. Lalu ada Liverpool, timnya Mai, mereka juga dapat 1 trofi Liga Champions dan ada 2 trofi Premier League. Lalu ada Manchester City di sini, mereka 1 trofi Liga Champions, 8 trofi Premier League. Lalu Chelsea nih, OTW 9 kayaknya. Betul, OTW 9 ya. Kan ada Arsenal masih ini. OTW. Nah, ini ada Chelsea juga yang merupakan tim sekota ya, maksudnya dalam sama tim London. Dia udah 2 trofi Liga Champions 2020, 2020 dan 2011. Lalu Premier League 4 trofi. Oke, Tottenham Hotspur sama-sama London juga nggak ada Liga Champions, nggak ada Premier League, tapi mereka ada Europa League 1 trofi. Namun yang menarik, Mai, yang menarik dari kemilau-kemilau klub-klub saingannya Arsenal ini dalam meraih trofi, ada fakta yang mungkin bisa menjadi bikin fans Arsenal agak lebih berharap untuk juara musim ini. Karena apa? Karena ada 2 tim seperti Chelsea dan Manchester City ini mereka itu juara setelah 2 kali mencoba di final. Jadi final kedua mereka baru juara. Chelsea pertama kali mereka berhadapan dengan MU, mereka kalah. Lalu berhadapan dengan Manchester City, mereka baru bisa juara. Manchester City juga sama. Mereka berhadapan dengan Chelsea di final pertama dalam kurun waktu 20 tahun ini. Mereka gagal, kalah. Lalu mereka berhadapan dengan Inter Milan di final berikutnya, baru mereka juara. Dan ini mungkin akan bisa jadi mungkin berulang kepada Arsenal setelah mereka gagal di 2006 dan mereka juga mungkin akan berhasil di 2026 karena ini final kedua mereka kan. Mungkin yang membuat para fansnya juga pesimis adalah memang Arsenal ini tim yang hampir-hampir terus ya Marco ya tiap tahun ya. Betul. Tiap musim baru di awal-awal biasanya ngegas, gacor, tapi makin ke belakang konsistensinya dipertanyakan begitu ya. Tapi sepertinya kalau di Liga Inggris harapannya besar ya. Cukup besar dan di Liga Champions juga harapannya cukup besar karena memang ya udah tinggal selangkah lagi gitu. Maksudnya tinggal selangkah lagi ini ya memang bisa jadi nggak juara juga sih 2006 itu bisa terulang gitu. Tapi apalagi lawannya PSG yang back to back, yang ngejar back to back juga gitu. Dan mereka mengalahkan tim yang cukup besar juga, Bayern Munich, di mana tim ini difavoritkan sebagai tim juara. Gitu. Dan kemarin dianggap sebagai final kepagian antara PSG dan Bayern Munich.
Dan kalau di final nanti dan berhadapan dengan Arsenal, ini tentu menjadi tantangan yang cukup berat bagi Arsenal tentunya, apalagi permainannya hampir mirip ya. Jadi masih ada peluang juga untuk gagal, tapi kan tinggal selangkah lagi. Tapi ya sebagai fans tentunya kan berharap untuk kemenangan. Di Premier League juga sama. Nah yang jadi pertanyaan sebenarnya, ini kan 2006 terakhir kali Arsenal lolos ke final. 2006 kamu lagi ngapain sebenarnya? Kan aku udah bilang tadi 2007 aku masih di kampung, apalagi 2006. Masih jadi apa aku 2006? Jadi sebenarnya harus kita hadirkan di layar, tapi saya punya bukti di mana 2006 Mai itu masih, kalau boleh kita lihat, ini adalah Mai di tahun 2006. Nah, dia udah mulai terlihat bibit-bibit untuk menjadi seorang model. Karena mengawalinya dari model dulu ya, dari betul. Nah, jadi ini dia bibit-bibitnya dari model dulu sebelum jadi host ya. Dan ini dia penampakan Mai tahun 2006 saat Arsenal pertama kali gagal meraih final Champions. Arsenal gagal meraih juara gitu ya di final Liga Champions. Aku waktu itu masih jadi pegawai bank. Pegawai bank, ini fakta terbaru pemirsa terkait dengan Anita Mai, bahwa Anita Mai sebelumnya pernah bekerja di bank, dan itu tadi penampakan tahun 2006. Dan sekarang kita lihat perbedaannya. Menurut Marco gimana 20 tahun apa yang paling berbeda dari saya? Wajah-wajah yang ini ya mirip Arsenal juga. Apa? Calon juara. Apa aja? Oke. Terima kasih Pak Marco sudah menampilkan foto saya yang imut itu. Eksklusif buat pemirsa Nusantara TV. Oke. Ada yang menarik. Oh, ada satu pertanyaan lagi Marco. Kalau dari final tentunya Marco juga pasti punya prediksi sendiri ya. Tim yang ideal jadi juara menurut Marco? Tim yang ideal jadi juara, tim yang bermain lebih baik. Dalam sebutlah salah satu, Marco. Saya takut diserang ya? Enggak. Saya harus mengatakan saya harus ke Arsenal. Saya harus mengatakan saya harus ke Arsenal. Karena apa? Bagus. Penantian 20 tahun itu harus dibayar lunas untuk tahun ini. Oke. Tapi jangan lupa juga, kalau saya, jujur aja saya pegang PSG nih. Karena kalau melihat bagaimana PSG dengan para pemainnya, Civak, Kvaratskhelia, dan juga Ousmane Dembele, tentunya mereka, wah, tapi untuk penonton sepertinya pendukung PSG lebih sedikit dari Arsenal. Saya jadi mendukung penonton yang banyak aja lah ya, nggak apa-apa. Saya kalau gitu saya dukung yang minoritas aja deh kalau gitu ya. Saya Arsenal ya, kamu PSG ya. Finalnya kapan? 30 Mei. Oke, kita nantikan 30 Mei siapakah yang jadi yang terbaik di Eropa. Oke, terima kasih Marco sudah jadi yang terbaik buat kita hari ini. Terima kasih Mai, kata-katanya Mai, kamu juga yang terbaik. Kita masih punya informasi olahraga menarik lainnya, tetap bersama kami. Thank you.